Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita punya setumpuk materi yang jujur aja, topiknya bikin sedikit deg-degan. Sedikit deg-degan ya? Betul, topiknya adalah resesi. Buat Anda yang menjalankan bisnis atau memimpin tim, kata ini saja sudah cukup bikin pusing. Tapi misi kita dalam pembahasan kali ini justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Kita akan kupas tuntas sebuah bab dari buku Strategy as Leadership yang membahas apa yang mereka sebut tantangan darurat. Idenya bukan cuma soal gimana cara bertahan hidup, tapi gimana caranya justru keluar dari krisis sebagai pemenang. Dan ini bukan sekedar teori motivasi ya. Buku ini menyajikan data yang cukup mencengangkan. Sejak akhir Perang Dunia Kedua sampai tahun 2020, Amerika Serikat saja sudah melewati 11 resesi. 11 kali. 11. Kalau di rata-rata, setiap resesi itu berlangsung sekitar 11 bulan. Artinya, kalau Anda seorang CEO, hampir pasti Anda akan mengalami setidaknya 1 kali resesi dalam masa jabatan Anda. Jadi pertanyaannya bukan lagi jika, tapi kapan? Tepat. Kapan dan apa yang akan Anda lakukan saat itu terjadi? Tepat sekali. Jadi lupakan dulu soal potong anggaran dan mengencangkan ikat pinggang. Hari ini kita akan melihat resesi dari sudut pandang yang sangat berbeda. Sebuah peluang. Sebuah peluang emas, peluang untuk melakukan apa yang disebut penulisnya, lompatan kompetitif. Melompati pesaing Anda saat mereka semua sedang panik dan tiarap. Kedengarannya radikal ya? Sangat radikal. Tapi ternyata banyak yang berhasil. Konsep lompatan kompetitif ini adalah inti dari pembahasan kita. Idenya itu, resesi itu seperti reset button raksasa bagi sebuah industri. Tombol reset ya? Merebut posisi yang mustahil didapatkan di masa ekonomi stabil. Oke, ini menarik sekali. Tapi pertanyaan pertama yang muncul di kepala saya, dan mungkin juga di kepala Anda, adalah, masa sih? Wajar. Bukannya kalau ekonomi anjlok, semua perusahaan ikut rugi. Logikanya kan begitu. Kalau kuenya mengecil, ya semua dapat potongan lebih kecil kan? Logika yang sangat wajar. Tapi data di lapangan menunjukkan cerita yang berbeda. Coba kita lihat Mercadona, sebuah jaringan supermarket di Spanyol. Mercadona, oke. Saat krisis finansial global 2007 menghantam Eropa, Spanyol itu salah satu negara yang paling parah kena dampaknya. Pengangguran meroket, daya beli anjlok, seharusnya bisnis retail seperti mereka hancur lebur. Seharusnya begitu, tapi apa yang terjadi? Pangsa pasar mereka justru meroket. Mereka berhasil menyalip raksasa retail global sekelas Carrefour di negaranya sendiri. Tunggu, menyalip Carrefour? Tepat di tengah-tengah krisis terburuk dalam beberapa dekade. Mereka tidak hanya bertahan, mereka mendominasi. Wow, itu melawan semua intuisi ya? Ada contoh lain? Ada, dan yang ini lebih ekstrim. Kita pindah ke Argentina setelah krisis ekonomi parah tahun 2002. Ini bukan resesi biasa, PDB negara itu sampai anjlok 11% dalam setahun. Benar-benar kolaps. Benar-benar kolaps. Di tengah kekacauan itu ada Danone, perusahaan produk susu. Dalam 6 tahun setelah krisis, pangsa pasar mereka di produk susu justru meroket dari 66% jadi 77%. Tunggu. Dari 66 ke 77%. Di pasar yang sudah mereka dominasi sebelumnya. Itu gila sih. Artinya, mereka tidak hanya mengambil pangsa pasar dari pesaing kecil, tapi benar-benar memperkuat cengkraman mereka saat semua orang sedang berdarah-darah. Persis. Dan yang paling menarik adalah kontrasnya. Kisah-kisah sukses ini terjadi di saat statistik umum menunjukkan gambaran yang suram. Buku ini menyoroti bahwa jumlah kebangkrutan perusahaan biasanya melonjak tajam setahun setelah resesi dimulai. Oke. Jadi, kesuksesan Mercadona atau Danone ini jelas bukan karena keberuntungan. Ini adalah buah dari persiapan strategis yang sudah mereka tanam bertahun-tahun sebelumnya. Dan krisis menjadi panggungnya. Tepat, panggung di mana persiapan itu akhirnya terbayar lunas. Oke, ini membuat saya penasaran. Kalau bukan kebetulan, berarti ada polanya. Mari kita dalami ini lewat sebuah studi kasus yang dibahas mendalam di buku ini. Kisah tentang Wood Staten dan Arcos Dorados. Iya. Ini adalah perusahaan yang memegang waralaba McDonald's untuk seluruh Amerika Latin, kan? Betul. Kisahnya dimulai dari satu orang, Wood Staten. Dia ini bukan orang sembarangan ya. Keluarganya itu pembotol Coca-Cola di Argentina, jadi DNA bisnis sudah mengalir di darahnya. Di tahun 1986, dia melihat Argentina dengan kacamata seorang visioner. Dia melihat peluang. Peluang besar. Saat itu, industri retail lokal masih sangat tradisional. Dia melihat ada kekosongan besar dan peluang untuk membawa merek global seperti McDonald's ke sana.
Dia pun membuka restoran pertamanya di Buenos Aires. Rencananya pasti ekspansi besar-besaran. Rencananya begitu, tapi Argentina di akhir 1980-an adalah tempat yang sangat menantang untuk berbisnis. Tepat saat Staten mau tancap gas, negara itu dihantam hiperinflasi. Bukan inflasi biasa, hiperinflasi. Betul, harga-harga bisa naik berkali-kali lipat dalam sehari. Bisa Anda bayangkan betapa kacaunya mengelola bisnis di situasi seperti itu. Wah, tidak terbayang. Bisnisnya rugi besar, dan dia terpaksa memakai tabungan pribadinya hanya untuk menggaji karyawan dan menjaga restoran tetap buka. Kebanyakan orang mungkin sudah angkat tangan di titik ini, tapi Stoughton tidak. Ada kutipan dia di buku ini yang menurut saya, wah luar biasa. Yang mana itu? Dia bilang, negara tidak menghilang. Saya tahu situasinya akan berlalu. Itu butuh keyakinan yang luar biasa. Dan keyakinan itu terbukti benar. Setelah masa-masa kelam hiperinflasi berakhir, ekonomi Argentina mulai stabil di awal 1990-an. Dan disinilah Arcos Dorados meledak. Meledak! Dari hanya 10 restoran di tahun 1992, bisnisnya tersebar di seluruh negeri hanya dalam beberapa tahun. Pertumbuhan yang gila-gilaan. Nah, biasanya pertumbuhan secepat itu juga membawa masalah baru kan? Semacam penyakit pertumbuhan. Tepat sekali. Perusahaan yang tadinya kecil dan lincah, tiba-tiba jadi raksasa yang sulit dikelola. Mereka sadar butuh struktur organisasi yang baru. Jadi mereka melakukan hal yang kelihatannya sangat logis. Apa itu? Mereka mengadopsi struktur regional. Bisnis dibagi menjadi 4 zona geografis, masing-masing dengan manajemennya sendiri. Di atas kertas, ini langkah yang masuk akal untuk perusahaan sebesar itu. Tapi ada tapinya kan? Selalu ada tapinya. Disinilah letak pelajaran paling penting dari kisah ini. Timingnya salah besar. Salah besar. Mereka menerapkan struktur regional yang mahal dan birokratis ini tepat sebelum Argentina kembali masuk ke jurang depresi ekonomi besar-besaran di tahun 2001. Aduh, jadi struktur yang dirancang untuk mengelola pertumbuhan malah jadi jangkar yang memberatkan saat badai datang. Persis, struktur itu tiba-tiba menjadi beban finansial yang luar biasa berat. Mereka harus membatalkan sebagian restrukturisasi itu dengan cepat. Ini contoh yang sangat gamblang. Bagaimana konteks makroekonomi bisa membongkar pasang strategi internal ya? Betul, rencana yang di atas kertas tampak sempurna bisa jadi bencana karena konteksnya berubah. Kisah Stoughton ini luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah ini cuma keberuntungan dan kegigihan satu orang? Atau ada pola yang bisa kita pelajari di sini? Apakah ada kerangka kerjanya? Nah, disinilah buku ini menjadi sangat menarik. Penulisnya berargumen bahwa ada polanya. Tapi, pertama-tama kita harus sadar bahwa tidak semua resesi itu diciptakan sama. Oke. Ada yang minor dan pendek, ada yang mayor tapi pendek, dan yang paling parah, mayor dan panjang. Dan frekuensinya lebih sering dari yang kita duga. Ada satu tabel di buku ini yang menunjukkan antara 1960 dan 2007, negara seperti Selandia Baru berada dalam kondisi resesi selama 24% dari total waktu itu. Seperempat dari waktu mereka ada dalam resesi. Betul. Swiss 17%. Ini bukan fenomena langka. Tunggu dulu. Ini kan sepertinya melawan ajaran bisnis klasik. Bukankah kita selalu diajarkan oleh pemikir seperti Joseph Schumpeter soal penghancuran kreatif atau creative destruction? Oh ya. Maksudnya, inovasi dari dalam seperti teknologi baru yang menghancurkan pemain lama. Apa benar guncangan ekonomi dari luar bisa lebih kuat pengaruhnya? Itu pertanyaan yang sangat bagus, dan buku ini membahas dilema itu secara langsung. Jadi, mana yang lebih dominan? Dinamika internal industri ala Schumpeter atau guncangan makroekonomi dari luar? Dan jawabannya? Jawabannya adalah, keduanya penting, tapi di waktu yang berbeda. Dalam jangka panjang, ya, Schumpeter benar. Inovasi internal adalah mesin utama perubahan. Tapi, sebuah resesi besar bisa bertindak sebagai akselerator yang luar biasa. Guncangan ekonomi ini bisa secara permanen mengubah keseimbangan kekuatan di pasar. Membuka jendela peluang? Tepat, jendela peluang singkat untuk melakukan lompatan yang tadinya mustahil. Oke, ini membawa kita ke contoh yang menurut saya paling pas untuk menjelaskan ide lompatan kompetitif ini. Hyundai di Amerika Serikat. Ini contoh klasik. Saya ingat sekali, dulu di tahun 90-an, reputasi Hyundai itu, ya begitulah. Bahkan ada leluconnya. Kualitasnya dianggap sangat buruk. Reputasi yang sangat buruk. Dan mereka sadar itu. Selama bertahun-tahun, mereka berinvestasi gila-gilaan untuk memperbaiki kualitas mobil mereka.
Mereka bangun pabrik canggih, rekrut desainer top Eropa, dan puncaknya, Garansi 10 tahun itu ya. betul, mereka meluncurkan program garansi 10 tahun atau 100.000 mil. Di masa itu ini langkah yang tidak pernah terdengar dan sangat berani. Secara produk mereka sudah berubah total. Tapi masalahnya, persepsi orang tidak berubah secepat itu kan? Pangsa pasar mereka tetap saja stagnan. Tepat, mereka punya produk bagus tapi tidak ada yang mau mencoba. Mereka terjebak dalam persepsi masa lalu. Disinilah momen aha itu terjadi. Resesi datang. Datanglah resesi di awal tahun 2000-an dan terutama resesi besar tahun 2007 sampai 2009. Tiba-tiba, jutaan keluarga di Amerika yang tadinya nyaman secara finansial harus benar-benar menghitung setiap dolar. Mereka tidak bisa lagi beli mobil Jepang atau Amerika yang lebih mahal. Jadi karena terpaksa, mereka akhirnya memberi kesempatan pada Hyundai. Dan mereka kaget. Kaget bukan main. Saat mereka masuk ke dealer Hyundai mencoba mobilnya, mereka menemukan mobil dengan desain modern, interior yang bagus, dan kualitas yang jauh melampaui ekspektasi buruk mereka. Ditambah lagi dengan garansi 10 tahun itu. Persepsi yang sudah mengakar puluhan tahun itu akhirnya patah oleh pengalaman langsung. Dan itu terjadi secara massal. Benar, tembok persepsi itu runtuh. Hasilnya, di tengah industri otomotif AS yang sedang hancur lebur, di mana GM dan Chrysler butuh bailout pemerintah, Pangsa pasar Hyundai justru melonjak. dari 2,9% menjadi 4,6%. Jadi resesi itu ibarat pangkungnya. Hyundai sudah siap di belakang panggung, dan resesi inilah yang akhirnya menyalakan lampu sorot ke arah mereka. Tanpa resesi, mungkin butuh biaya marketing miliaran dolar dan waktu bertahun-tahun lagi. Tepat sekali. Ini benar-benar mengubah cara pandang. Jadi, ini bukan soal nekat atau untung-untungan. Ada kerangka strategis di baliknya. Buku ini memaparkan ada 4 pilar kan? Benar, ada 4 pilar. Pilar pertama adalah mekanisme isolasi kompetitif berbasis permintaan. Oke, istilahnya teknis. Maksudnya seperti kekuatan merek gitu ya, hal-hal yang bikin pelanggan setia. Kayak Apple gitu. Contoh yang sempurna, bahkan saat resesi, orang tetap rela antre beli iPhone baru karena mereknya kuat. Oke, pilar pertama. Lalu, Pilar kedua adalah kebalikannya, mekanisme isolasi kompetitif berbasis pasokan. Kalau yang pertama tadi soal menarik pelanggan, yang ini soal efisiensi internal. keunggulan biaya. Seperti Walmart atau Amazon mungkin ya, yang bisa menekan harga serendah mungkin. Tepat. Pilar ketiga adalah inovasi. Dan pilar keempat, yang menurut penulisnya adalah kunci dari segalanya, Apa itu? fleksibilitas strategis. Ini pada dasarnya adalah punya uang tunai, punya likuiditas, punya amunisi untuk bergerak saat semua orang sedang lemah. Oke, 4 pilar. Kekuatan merek, efisiensi biaya, inovasi, dan punya uang tunai. Bagaimana keempatnya ini bermain bersama saat krisis datang? Bayangkan sebuah timbangan. Di masa ekonomi normal, timbangan itu mungkin lebih berat ke sisi pilar pertama, yaitu diferensiasi dan merek. Tapi begitu resesi datang, Timbangan itu bergeser. tepat. Tiba-tiba, harga menjadi faktor yang jauh lebih penting bagi konsumen. Efisiensi dan keunggulan biaya, pilar kedua, menjadi raja. Tapi bukankah ini dilematis? Untuk bisa punya keunggulan biaya yang hebat, seringkali perusahaan harus investasi besar di pabrik atau teknologi. Ini kan meningkatkan biaya tetap mereka. Tapi di saat yang sama, Anda membakar uang tunai Anda. Yang berarti Anda melemahkan pilar keempat, fleksibilitas strategis. Betul. Anda jadi sangat efisien, tapi tidak punya uang untuk bergerak. Sebaliknya, kalau Anda menumpuk uang tunai, tapi tidak berinvestasi di efisiensi, Anda punya banyak amunisi, tapi mungkin produk Anda kemahalan untuk bisa bersaing. Persis. Menemukan keseimbangan antara keduanya, inilah seni manajemen tingkat tinggi. Fleksibilitas strategis atau uang tunai adalah kunci utamanya. Itulah yang memungkinkan perusahaan untuk menyerang. Seperti strateginya Carlos Slim itu ya. Betul, beli aset saat ada darah berceceran, membeli aset-aset bagus dengan harga murah saat pemiliknya panik. Sementara itu, inovasi pilar ketiga berperan sebagai peredam. Tapi bukankah saat krisis, anggaran untuk inovasi dan R&D itu yang biasanya pertama kali dipotong? Rasanya ini sangat berlawanan dengan intuisi. Benar, dan itu kesalahan umum. Inovasi di masa krisis tidak harus berarti menciptakan teknologi baru yang super mahal. Contohnya seperti Danone di Argentina tadi. Ya. Inovasi mereka adalah meluncurkan produk dalam kemasan yang lebih kecil dan harga yang lebih terjangkau.
Itu inovasi yang cerdas dan relevan. Oke, jadi kalau kita rangkum semua ini, pesan utamanya adalah resesi itu bukan bencana alam yang datang tiba-tiba. Ini adalah bagian dari siklus ekonomi yang bisa diprediksi. Bisa dan harus diprediksi. Alih-alih menunggu dan bereaksi dengan panik, Anda justru harus punya rencana proaktif untuk memanfaatkannya. Tepat. Kembali lagi ke contoh Hyundai. Resesi bukanlah penyebab kesuksesan mereka. Investasi bertahun-tahun dalam kualitas, itulah penyebab sebenarnya. Resesi hanyalah panggung yang memungkinkan kesuksesan itu akhirnya bersinar. Tanpa persiapan itu, resesi hanya akan menjadi bencana bagi mereka. Sama seperti bagi produsen mobil lainnya. Ini benar-benar sebuah perubahan paradigma yang kuat. Bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi tentang belajar bagaimana membangun kapal yang lebih kuat, dan bahkan, ya belajar berselancar di atas ombaknya. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, kerangka kerja 4 pilar yang kita bahas ini terdengar sangat logis ya di atas kertas. Tapi tantangan terbesarnya pada akhirnya bersifat manusiawi. Coba Anda bayangkan situasinya. Berita ekonomi isinya suram semua. Pasar saham anjlok. Dewan direksi menuntut Anda potong biaya habis-habisan. Semua orang di sekitar Anda panik. Tekanannya pasti luar biasa. Luar biasa. Pertanyaannya, apakah Anda punya ketenangan dan keberanian untuk melihat situasi itu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai peluang sekali seumur hidup untuk melompati pesaing Anda? Dan yang lebih penting lagi, Apa itu? bisakah Anda meyakinkan tim Anda yang juga merasakan tekanan finansial dan emosional yang sama untuk ikut mengambil lompatan berisiko itu bersama Anda? Disitulah strategi bertemu dengan kepemimpinan sejati.